parahnya seperti sekarang. Kalau dulu kan lebih parah gitu. Lebih parah. Kalau dulu kan konflik kepentingan. Iya. Misalnya Pak Harto, anak-anaknya berbisnis. Iya. Mungkin menteri-menterinya takut gitu kan. Terus konflik of interest karena anak presiden berbisnis gitu. Masih ada batasnya. Jadi yang berbisnis si A, yang berkuasa si B. Nah si B ini menyalahgunakan kekuasaannya, maka kita sebut konflik of interest. Iya. Iya. Kalau sekarang yang berkuasa sama yang berbisnis jadi orangnya sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, kami hari ini mengagendakan kembali untuk berbincang kali ini bersama dengan salah satu tokoh pakar ekonom, yaitu Pak Faisal Basri. Apa kabar, Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Lama saya sebetulnya mengagendakan untuk bisa berdiskusi dengan berbincang dengan Pak Faisal. WA-nya juga baru ditemukan, Mas. Tapi karena mungkin masalah waktu, Pak ya, dan mungkin alhamdulillah waktunya bisa bertemu sekarang. Saya ingin memulai dengan berbicara mengenai ini, Pak Faisal. Saya pernah mendengar perbincangan pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa masalah ekonomi atau kebijakan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu selalu dibenturkan dengan pemberantasan korupsi. Seolah-olah pemberantasan korupsi itu mengganggu ekonomi atau menghambat atau apapun lah itu, yang intinya justru malah kontraproduktif dari upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian. Mengenai isu ini barangkali bagaimana komentarnya Pak Faisal, dan mungkin ada cerita-cerita terkait dengan hal itu. Saya kecewa sekali ada politisi terkenal, nggak usah sebut namanya lah, menganggap korupsi itu minyak pelumas. Jadi untuk memperlancar oli pembangunan, Pak. Nah, barangkali dulu Bu, dia mengatakan itu korupsinya itu dalam artian yang receh-receh itu, yang suap gitu, ngurus izin begitu-begitu ya. Itu pun tidak benar, tidak boleh. Jadi ekonomi akan tumbuh baik, sehat seperti tubuh manusia. Kalau darah kita banyak yang kotor, sakit kita. Betul. Jadi korupsi itu kan darah kotor. Jadi kalau darah kotor beredar di dalam ekonomi, ekonominya hampir pasti tidak sehat. Jadi sangat tidak benar. Darah yang bersih akan menyebabkan ekonomi tumbuh lebih baik, kebocorannya semakin sedikit, rakyat yang menikmati. Kalau korupsi itu yang bukan haknya diambil, hak rakyat kan sebetulnya, merampas hak rakyat, makanya rakyatnya kesejahteraannya merayap gitu. Seperti sekarang Bank Dunia menyarankan Indonesia merevisi garis kemiskinan. Tapi kata Menteri Keuangan, kalau garis kemiskinan direvisi, jumlah orang miskinnya 40%. Ah, itulah kira-kira yang benar, ya itulah yang disebut miskin itu. Kemudian yang kedua, kalau korupsi itu merajalela di dalam ekonomi, orang yang kompeten akan tersingkir. Betul. Dia berdaya saing, dia kompeten, tapi dikalahkan oleh orang yang tidak kompeten. Dia menang karena menyuap atau dekat dengan kekuasaan. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya timpang gitu. Jadi contohnya, satu negara kan akan sehat. Prosesnya itu awalnya dia pertanian, pertambangan yang tidak perlu otak gitu, tinggal keruk, petik begitu. Tapi kan itu gonjang-ganjing, bergantung alam. Sektor ekstraktif disebut oleh KPK itu dulu waktu kajiannya itu. Nah, sektor ekstraktif yang berkembang
karena tidak butuh otak, tidak butuh kompetensi, yang dibutuhkan secari lisensi. Nah, jadi di negara itu harusnya sektor ekstraktifnya turun, industrinya naik. Nah, di negara yang korup, industri tidak berkembang. Dan itu terjadi, Mas Novel, di Indonesia. Industri kita kian hari kian loyo. Sampai sekarang? Terus menerus sampai sekarang. Peranannya tahun 2002, peranan industrinya udah bagus, 31% di dalam total ekonomi itu 31%. Sekarang tinggal 18,3. Turunnya banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Nah, karena apa? Karena berindustri butuh kompetensi. Betul. Untuk menghasilkan barang perlu ada riset. Riset menghasilkan inovasi. Nggak mau koruptor. Capek-capek gitu. Dan harus bersaing dengan luar kan. Misalnya kita mengekspor cangkir ini, banyak negara juga yang memproduksi, kalah bersaing kita karena ya ongkos di kita mahal. Betul. Nah, itulah jadi sangat tidak benar. Setidaknya saya bisa mengatakan dengan landasan teori bahwa di negara yang tingkat korupsinya tinggi, ekonomi akan tumbuh secara tidak sehat seperti kita sekarang. Iya, memang luar biasa memang. Terus satu lagi barangkali, di negara yang korupsinya tinggi, itu untuk menghasilkan satu cangkir ini, itu dibutuhkan modal lebih banyak. Jadi zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, zaman Orde Reformasi, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, sampai Pak SBY, modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu cangkir ini antara 4 sampai 4,5 cuman. Jokowi 1, 6,5. Jokowi 2, COVID-nya saya hilangkan, jadi 2021, 2022 saja naik 7,3. Jadi hampir 2 kali lipat modal dibutuhkan. Negara lain cuma butuh 4, di kita 7, ya kita tidak berdaya saing. Sehingga produk-produk kita itu kalah bersaing di dalam negeri dengan produk impor yang sama, kalah bersaing di pasar luar negeri. Oleh karena itu bisa dipahami kalau misalnya China, China itu ekspornya 94% produk manufaktur. Seluruh negara ASEAN di bawah Kamboja, tidak termasuk Indochina kecuali Vietnam, itu berkisar antara 70 sampai 80. Kita di bawah 50. Karena tidak perlu daya saing kalau batu bara. Orang butuh kan kalau batu bara kan. Ya memang Pak, kalau terkait dengan masalah produksi, tentunya ada peran penting dari negara, keberpihakan. Saya pernah melakukan pengamatan gitu Pak, karena di bidang saya sekarang ini kan bagian pencegahan korupsi. Saya mengamati terkait bagaimana impor produk-produk tertentu yang itu akhirnya berdampak kepada industri dalam negeri. Dalam pandangan saya awam soal ekonomi Pak ya. Kalau suatu negara, contohnya Cina kan banyak memberikan insentif kepada industri dalam negerinya untuk dia bisa ekspor. Karena kalau dengan diberikan insentif, berarti kan dia diberikan keberpihakan, dibantu lah gitu. Agar produksinya bisa belajar produksi, agar produksinya bisa lebih efektif, lebih efisien, dan lebih bisa bersaing, dan setelah itu baru dilepas, baru dia kuat. Nah di kita kan kebanyakan enggak Pak. Kita kemudian dibiarkan, ayo sana bersaing. Tumbang di tengah jalan. Pasti kalah kan Pak. Di sana bersaing dengan harga yang pasti akan jauh lebih di bawah. Ini contoh, saya pernah mendapatkan cerita gitu, salah satu produk diberikan insentif oleh negaranya di Cina sana, di negeri daratan Cina, diberikan sampai 10%. Artinya dia jual harga pokok produksi saja, dia sudah untung 10%. Di Indonesia bagaimana mau bisa bersaing sama mereka gitu? Saya melihat salah satu beberapa produk lah yang paling berdampak itu adalah besi dan tekstil. Karena itu kemudian kalau tekstil terkait dengan tenaga kerja di kita yang belakangan ini banyak di PHK. Besi kemudian yang perlu dikhawatirkan adalah
sekarang adalah banyak proyek-proyek infrastruktur. Kalau besinya adalah besi kualitas jelek atau kualitas yang tidak mengikuti standar SNI, maka itu dampaknya akan berbahaya di kemudian hari. Gimana pandangan Pak Faisal soal itu? Karena bicara soal kebijakan ini, Pak Faisal tentu akan lebih mendalam. Saya mulai dari yang paling ringan dulu. Ya. Permen. Namanya enting-enting. Ya, kalau Mas Novel pernah lihat tuh enting-enting gitu. Ya, di Jawa banyak dulu tuh. Tapi ini dalam bentuk permen, kayak seperti permen itu. Diproduksi oleh perusahaan Indonesia. Mudah-mudahan pemiliknya nih nggak marah karena kita tidak menjelek-jelekkan pemiliknya. Pak Sudamek, sahabat saya, Pak Sudamek Garuda Food. Nah, dia yang memproduksi enting-enting itu. Tapi produksinya di Cina. Oh, ya. Karena ada insentif itu. Jadi dikasih perbandingan, Mas Faisal, kata Pak Sudamek itu, kalau saya produksi di Indonesia, ini ongkosnya begini-begini, produksi di Cina, ongkosnya begini-begini. Nah, jadi kalau saya bikin permen ini di Indonesia, bahan bakunya kan kebanyakan gula. Enting-enting kan manis, nggak bagus buat diabetes itu. Gulanya dikenakan biaya masuk 10%. Biasanya itu bahan baku tidak dikenakan biaya masuk, namanya kan bahan baku kan. Gulanya 10%, kemudian PPN impor. Ini belum berproduksi nih kata dia kan, belum berproduksi saya udah keluar uang banyak. Kemudian PPH 2,5% bayar di muka. Jadi PPH kan pajak keuntungan perusahaan. Ini produksi belum udah 2,5% pajak. Nanti kalau kelebihan bayar restitusi, nah masalah lagi tuh nanti restitusi main lagi gitu-gitu. Nah, sehingga untuk menghasilkan permen yang sama di Indonesia itu bisa 30% lebih mahal. Jauh sekali, Pak. Kalau di China impor bahan baku 0. Tidak PPH bayar di muka, tidak bayar PPN. Kalau dia diekspor. Dan kalau dia menghasilkan falas, itu dapat insentif betul tadi. Jadi setiap perusahaan yang menghasilkan devisa ada insentifnya. Jadi ya udah lari ke sana. Tapi itu cuma permen ya yang diproduksi di sana itu, atau sejenis seperti itulah. Nah, jadi sederhana kami waktu mahasiswa diajarkan itu bagaimana membangun kebijakan industri yang benar. Gitu. Anehnya permen itu kan diproduksinya di Guangzhou, diekspor ke Indonesia dia masuknya 0. Jadi kebijakan itu bilang begini kira-kira, para pengusaha, jangan sekali-kali kamu bikin pabrik di Indonesia ya. Kalau mau bikin pabrik sana ke luar negeri, kita nanti beli aja dari luar negeri itu. Jadi ini kan Menteri Keuangannya ekonom gitu kok. Jadi saya banyak kawan-kawan saya yang di pemerintahan, kau udah di pemerintahan, kau jadi dalam tanda petik blow on semua gitu. Udah lupakan ilmunya gitu, ilmu dasarnya itu. Kalau biaya masuknya 0 dan ternyata di sana biaya-biaya lebih rendah, ya pasti orang betul. Biasanya biaya masuk untuk barang jadinya lebih tinggi dari bahan baku. Jadi kalau di China tadi dikatakan dilindungi, kita perlindungannya negatif. Artinya seperti, jadi discourage. Artinya seperti saya katakan tadi bahwa keberpihakan kebijakan itu tidak kemudian mendukung upaya produksi itu benar Pak ya, kurang lebih ya. Benar. Di beberapa hal dan itu terkonfirmasi oleh data. Jadi kita makin bergantung pada ekspor yang tidak pakai proses produksi, kecuali itu keruk jual, tebang jual, petik jual. Nah, tadi seperti Pak Faisal katakan di awal, bisa jadi itu kan ada kaitannya dengan masalah praktek korupsi di lapangan.
Kalau kita lihat sekarang ini, kita kan sebetulnya Indonesia kan luar biasa karena kita punya penduduk besar, tentunya dengan tingkat konsumtif lah, tingkat konsumsi yang tinggi, tentunya ini menjadi pasar gitu. Terus yang kedua, kita juga berharap kita punya sumber daya alam yang banyak yang diekspor ya, dan kita juga berharap ada produksi-produksi juga yang bisa berjalan di Indonesia. Masalahnya ini yang banyak cerita-cerita yang disampaikan bahwa ekspor impor kita itu banyak bocor lah gitu kurang lebih. Maksudnya bocor itu yang harusnya ada penerimaan negara itu nggak diambil atau mungkin ada manipulasi. Yang seharusnya ada kebijakan untuk pembatasan kemudian tidak berlangsung karena kemudian bobol gitu. Bobol dan akibatnya kebijakan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat atau produksi itu jadi nggak tercapai. Kalau hal-hal begitu, Pak Faisal gimana? Yang pernah Pak Faisal tahu soal cerita itu? Balik ke industri lagi, setahu saya tidak ada pejabat yang berbisnis di industri. Ya. Ya kalau ada pasti pemiliknya bukan dia gitu. Ya. Jadi pada umumnya pejabat yang berbisnis itu adalah di sektor ekstraktif. Karena itu berindustri butuh talenta, butuh macam-macam. Ya. Nah, kita sekarang menghadapi kondisi yang parah karena jadi mereka nggak punya kepentingan gitu di secara langsung produksi, ya, nggak punya kepentingan di industri gitu, ya. kecuali membacking. Ya. Nah, kepentingan mereka itu yang berbisnis itu adalah di ekstraktif itu. Mereka punya lisensi batu bara, sawit gitu-gitu kan. Nah, jadi makin memperparah, memperkeruh, dan Mas Novel tidak ada presidennya dalam sejarah Indonesia itu parahnya seperti sekarang. Kalau dulu kan lebih parah gitu. Lebih parah. Kalau dulu kan konflik kepentingan. Misalnya Pak Harto, anak-anaknya berbisnis. Mungkin menteri-menterinya takut gitu kan. Terus konflik of interest karena anak presiden berbisnis gitu. Anak presiden berbisnis di Pelabuhan Tanjung Priok. Kan ada itu punya Tommy, ada punya anak Wapres dulu yang dulu. Nah, masih ada batasnya. Jadi yang berbisnis si A, yang berkuasa si B. Nah, si B ini menyalahgunakan kekuasaannya, maka kita sebut konflik of interest. Kalau sekarang yang berkuasa sama yang berbisnis orangnya sama. Jadi mereka yang bikin kebijakannya agar seperti itu. Dan ini saya udah sampaikan ke sejumlah menteri. Jadi saya katakan gini, tahun lalu kita ekspor batu bara itu 850 triliun. Harga batu bara pernah naik sampai $400 dari $60. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat kan. Negara punya instrumen yang di Australia dikenakan. Australia kan produsen batu bara juga. Namanya pajak durian runtuh. Karena bukan karena kehebatan dia, tapi karena perang Ukraina. Jadi rezeki non-blok kan. Nah, rezeki non-blok itu supaya dinikmati oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2 itu, maka dikenakan pajak durian runtuh. Naik 7,5 kalinya itu, Pak ya? 7,5 kalinya. Luar biasa itu. Sampai sekarang. Jadi nggak ada tambahan pajak? Tidak ada tambahan pajak. Tidak ada tambahan pajak. Bukan tidak diberlakukan. Tidak diberlakukan, ya. Kalau tambahan seolah-olah udah ada kan sebelumnya. Tidak diberlakukan. Padahal di batu bara itu pengusahanya kan cuma belasan. Yang menguasai 70% produksi batu bara, ada yang kecil-kecil lah. Tapi 70% ini cuma belasan perusahaan.
ada rakyat banyak terlibat di sawit. Oh iya. Ya. Negara itu dengan ringan tangannya mengenakan pajak durian runtuh itu. Oh, pajak sawit, ekspor. Sawit kena ya? 2 jenisnya. Jadi setiap sawit yang diekspor kena bea keluar. Pajak ekspor lah sebetulnya bea keluar. Pajak ekspor semakin sistemnya bagus, semakin tinggi harga sawit, semakin progresif dia. Untuk memastikan negara yang mengambil. Belakangan ini ada bea sawit pula. Nah, kalau pajak ekspor sawit itu masuk APBN, bea sawit ini masuk BPD PKS. Badan yang mengelola dananya itu. Nah, kalau di batu bara penguasanya banyak berbisnis batu bara kan. Ada Pak Luhut, ada Erlangga Hartarto, ada Sandiaga Uno. Jadi banyaklah pokoknya. Jadi waduh. Tapi di sawit itu kan tidak luas itu kan. Jadi setiap 100 yang kita ekspor CPO itu setidaknya 30 masuk negara. Batu bara no. Waduh. Padahal batu bara murni untuk ngambil saja. Kalau sawit kan ada pengolahan. Yang ngambil juga bukan dia. Iya. Perusahaan pengambil, jadi apa namanya, jasa. Dia cuma lisensi aja. Iya. Yang kan itu ada anak perusahaan Astra itu kalau nggak salah itu yang apalah yang mengupayakan alat beratnya segala. Dia tidak melakukan apa-apa. Iya. Nah, itulah yang menentukan kebijakannya itu. Dan terakhir kan mobil listrik. Oh iya. Mobil listrik memang ya, saya mendengar kemarin perbincangan itu. Gila. Tidak pernah zaman Pak Harto. Tidak pernah. Iya. Mobil listrik kan memang seperti yang Pak Faisal pernah sampaikan di acara podcastnya siapa itu waktu itu. Dan kemudian disoroti soal subsidi mobil listrik itu kan kepada orang yang kaya, kan bukan orang nggak punya kan, tapi kemudian justru diberikan subsidi, belum lagi subsidinya kepada produsen gitu kan. Tidak disubsidi pun udah laku, waduh luar biasa itu. Jadi kalau kita pesan mobil listrik harus sabar 6 bulan sampai 1 tahun baru dapat. Iya. Itu kan kalau disubsidi itu, kalau tidak disubsidi tidak laku. Betul. Sejak ininya kan itu. Iya, logikanya begitu ya. Dan tapi pejabat ini arogan sekali. Salah satu kandidat presiden mengkritik, dia bilang, datang pada saya akan jelaskan. Memangnya Anda siapa? Gitu kan. Iya. Ini kan nggak elok. Iya. Jangan-jangan ada konflik of interest nggak itu? Oh, dia punya pabrik sepeda motor listrik. Oh, motor listrik. Ya, pantas saja Muldoko gitu. Ya. Bukan hanya pengusaha, tapi ketua asosiasi produsen mobil listrik. Waduh. Di lingkaran paling dalam istana, KSP. Iya. Dan dibiarkan. Mobil listrik ini kan pakai baterai, Pak. Dan baterai itu setahu saya ada masalah lingkungan itu kan. Karena apa? Baterai itu nggak bisa didaur ulang dan kemudian menjadi limbah B3. Kita tentunya sekarang ini tentang pengolahan itu belum ada, dan itu kan kalau nggak salah cuma 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun baterainya harus ganti itu. Ya. Ada sampai 8 tahun ya. Semakin tinggi teknologinya, kan teknologi cepat berubah. Iya. Nanti sudah mulai tapi belum komersialisasi. Jadi nanti baterainya kalau sekarang lithium ion dari ferro, dari biji nikel gitu-gitu. Nah, sekarang sedang dikembangkan yang jauh lebih murah, cuma 20% dari yang berbasis nikel, dari garam, sodium ion. Iya. Nah, oke, itu baterai itu diimpor. Pabrik mobil itu baterainya diimpor. Belum ada pabrik baterai di Indonesia. Bahan bakunya kita banyak punya. Bahan bakunya itu nikel kan dijual ke Cina. Iya. Terus jadi, kita impor bahan jadinya gitu. Impor baterainya. Kita impor dalam bentuk
Kalau setengah jadi terlalu keren itu. Jadi di bawah 50%. Jadi kita mengekspornya paling banyak biji nikel diolah menjadi nickel pig iron, itu yang masih jelek. Kemudian di atasnya ferronickel, di atasnya lagi nickel matte gitu. Jadi intinya kadarnya masih di bawah 50% semua itu. Sendok aja ndak diproduksi itu di Indonesia. Jadi kita menjual yang bahan separuh seperempat mentah gitu, diproses jadi pisau, sendok, garpu. Nah itu dijual ke Indonesia. Memang tadi yang saya katakan tadi Pak, bahwa kebijakan negara tentunya di ini terhadap masalah produksi di Indonesia, ketika tidak berpihak maka produksi nggak akan bisa jalan. Setahu saya ya Pak, betul. Untuk yang bahan besi itu produk olahannya jarang sekali ada pabrik di sini. Saya nggak pernah dengar tuh Pak ada pabrik paku gitu, atau pabrik cangkul, karena semuanya impor. Jarum betul. Karena semuanya impor. Kenapa? Karena memang di sana lebih murah dan lain-lain. Jadi kalau dibiarkan begitu, produksi kita juga pasti akan kalah dan pastinya itu merugikan Pak ya. Makanya Mas Novel, hampir tidak pernah presiden sampai menteri-menterinya itu bicara tentang membangun industri di dalam negeri. Tidak pernah. Yang mereka suarakan adalah hilirisasi. Bedanya apa Pak? Kalau hilirisasi kan ini hulu, ini hilir, jadi semakin ke sini, tapi cuma di sini saja gitu. Hilirisasi pokoknya diolah dari bahan baku, pokoknya diolah, mau diolahnya 10% segala macam. Nilai tambahnya yang ngolah perusahaan China-nya yang ekspor ke China, pemerintah nggak peduli. Nah kalau industrialisasi membangun basis industri supaya strukturnya kuat, sehingga ketergantungan pada bahan bakunya kita juga berkurang, dan nilai tambahnya dinikmati oleh Indonesia. Kalau smelter nikel ini 90% lebih nilai tambah yang tercipta itu Cina yang nikmati. Sekarang kenapa kebijakannya nggak dilakukan seperti itu? Apakah kita nggak mampu untuk bikin itu, Pak? Mereka bukan industriawan. Oke, kan kebijakannya kan bisa jadi diarahkan. Pasti kan punya tim ahli, kalau apa namanya, para pejabat-pejabat ini kan punya tim-tim ahli lah di balik mereka. Tim ahlinya hilang. Mereka kan sekarang bikin stafsus. Stafsus lebih berkuasa daripada dirjennya. Nah, stafsusnya kan orang yang merepresentasikan kepentingan sesaat itu. Karena dia bukan industriawan. Kalau misalnya yang jadi menteri perindustrian misalnya industriawan lah ya, itu niscaya cara berpikirnya seperti itu. Saya sebetulnya pernah diundang juga bikin kajian zaman Pak Hidayat, tapi percepatan industrialisasi segala macam, tapi tidak digubris. Nah, jadi kenapa mereka seperti itu? Kalau industrialisasi saya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau hilirisasi, konsesinya saya dapatkan langsung. Itu kan majalah Tempo kan beberapa kali itu menteri, istri menteri di belakang tambang ini gitu-gitu kan. Di tambang batu bara juga begitu. Dan kalau dia sudah tidak menjabat lagi, dia udah nggak bisa nikmati itu lagi. Jadi ya harus inilah. Kalau industri bikin pabriknya aja 2 tahun, habis masa jabatannya saya dapat apa gitu. Wah, kalau pejabat kemudian konflik of interest memang repot ya Pak. Dan konflik of interest kan biangnya korupsi kan di sana Pak. Dari mulai itu udah biangnya. Ini raja biang namanya kelindan interest. Kelindan interest ya. Kan bukan konflik kan, satu di satu badan. Ya lebih parah lagi ya tuh. Kita prihatin sekali. Jadi kita ketawa bukan senang berarti Pak. Kita ketawa karena sedih, prihatin dan nggak ngerti mau gimana lagi.
Dan tentunya ketika praktek korupsi ini kemudian dibiarkan, dimaklumi, ya perbuatan seperti itu ya seolah-olah wajar gitu. Yeah. Terkait dengan ini Pak Faisal, penerimaan Indonesia kan terbanyak dari pajak dan bea cukai gitu kan. Kalau kita lihat pajak dan bea cukai ini kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud MD kan ngomongin soal 349 triliun lah itu yang diduga ada pencucian uang di sana. Dan kalau nggak salah Pak Faisal ikut di timnya kan? Ya, tim ahli, salah satu timnya, dari tim ahli. Ya. Bagaimana Pak? Kalau melihat seperti itu, saya kok apa ya? Ketika tim itu semuanya adalah para pakar, kan biasanya melibatkan penegak hukum di situ, sehingga hasil dari kerjanya itu langsung ditindaklanjuti dan wajib diselesaikan oleh penegak hukum yang ikut dalam tim itu. Kalau tidak ada penegak hukum, apakah nanti sifatnya hanya rekomendasi atau laporan? Itu seperti apa Pak Faisal? Tolong saya diingatkan, yeah. Mudah-mudahan ini bukan melanggar kerahasiaan, yeah. Karena saya nggak bicara yang rahasia-rahasia, karena kami neken itu surat. Oh, iya, iya. Kewajiban untuk tidak. Nah, jadi target kami dari awal itu dibagi-bagi, ya. Disarankan nih, tim ahli. Jadi 2 bulan pertama apa? 2 bulan, kadang-kadang sampai Desember saja, sampai nanti proses penuntutannya. Oke. Jadi kita kawal, kawal dan percepat. Itulah yang diharapkan Pak Mahfud, Pak Menko dari kita, karena ada 300-an laporan LPA dan LAH ya, laporan pendahuluan sama laporan hasil penelitian gitu tuh. Nah itu jadi, nah tapi ada prioritas kan, karena dari 349 itu ada satu yang paling besar 189 sendiri. Iya. Jadi itu saja udah di atas 50% kan. Iya. Nah, ditambah beberapa kasus, kalau katakanlah nanti ada 20 kasus lagi, itu sudah merepresentasikan 80%. Iya. Rasanya sih kami tidak mampu untuk seluruhnya secara tuntas 100% gitu ya. Iya. Memang kalau saya melihat kan begini, Pak. Walaupun saya tahu lah, saya tidak sedang bicara ke konten atau substansinya. Saya bicara dalam perspektif yang lebih luas. Dari pemahaman saya kan begini Pak, kalau ada kejahatan di pajak atau bea cukai dan kemudian ternyata ditemukan ada pencucian uang, itu hampir bisa dipastikan perbuatan itu sudah berulang. Perbuatan itu sudah berulang. Ini dari analisa saya Pak ya. Saya kan juga mengikuti polanya ya seperti itu. Apalagi saya juga penyidik. Jadi ketika ternyata ada pencucian uang di situ dan ternyata perbuatan sudah berulang, kuat sekali dugaan itu melibatkan orang di internal. Contohnya kalau itu kejahatan pajak yang melibatkan pejabat pajak atau orang pajak. Kalau itu di bea cukai, perbuatan sudah berulang dan ada pola pencucian uangnya, hampir bisa dipastikan itu ada pejabat yang terlibat di dalamnya. Nah, ketika melihat pola ini, saya kok melihatnya begini. Ada kemudian suatu jenis transaksi yang bisa kemudian dilacak oleh PPATK, tapi ada juga kemudian transaksi tertentu yang kemungkinan dilakukannya dengan cara tertentu untuk menghindari pelacakan dari PPATK. Nah, inilah yang kemudian saya melihat dengan pola begitu, kok saya yakin nilainya lebih dari itu. Yeah. Nah, dengan melihat jenis kejahatannya seperti itu, saya khawatir sekali. Kenapa? Karena tadi yang kita diskusikan di depan, Pak Faisal, bahwa pola kejahatan ini berdampak langsung dengan ekonomi, berdampak langsung dengan produksi, dan bisa melibatkan orang banyak lah. Dan tentunya kita berharap upaya-upaya yang dilakukan bisa menghentikan atau bisa membongkar simbol-simbolnya gitu, kurang lebih Pak Faisal. Kurang lebih cerita Pak Faisal bagaimana soal terkait dengan saya cerita tadi? Mereka itu makin canggih untuk tidak terlacak oleh PPATK. Jadi dalam satu perjalanan ke Yogyakarta, di sebelah saya itu ada orang ahli sekali.
pakai big data segala macam. Dia bekerja di perusahaan big data yang servernya ada di Indonesia juga, perusahaan Jepang. Jadi di dunia ini yang nyimpen data paling besar itu perusahaan Jepang, dia bekerja di situ. Tiap akhir pekan dia bikin modelingnya gitu untuk membaca lebih mudah. Waduh, ngeri katanya. Jadi misalnya saya naruh di bank, itu tidak otomatis dicatat oleh bank. Jadi ada semacam penyimpanan sementara gitu. Nah, penyimpanan sementara di sini ke penyimpanan sementara di bank lain itu belum resmi transaksi kan. Nah, jadi segala cara itu, jadi saya yakin sama bahwa ininya besar, lebih besar dari yang terlacak. Saya ingin ketemu lagi sama orang itu, mudah-mudahan dia bersedia untuk mengungkap, karena dia dari private sector dan dia cinta sekali sama negeri kita. Kedua, kenapa berulang? Karena sistem di dalam kementerian itu lemah. Kenapa lemah? Karena berdasarkan like dislike, suka tidak suka, dekat atau jauh. Nah, di Kementerian Keuangan ini itu praktis tidak ada satu untuk BKF, Badan Kebijakan Fiskal, lelang jabatan. Tapi untuk Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai segala macam itu puter-puter. Jadi di elit eselon 1 itu muter-muter aja. Dirjen Anggaran jadi Dirjen Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai jadi staf khusus menteri, jadi sekjen. Nah, segala macam itu. Nah, itu tidak sehat menurut saya. Jadi menimbulkan jalinan yang kedekatan yang sedemikian sangat lama. Ya, yang sekjen sekarang kan bekas Dirjen Bea Cukai itu. Nah, kemudian kita gagal biasanya kan, yang bisa melakukan pembaruan adalah orang yang tidak punya masa lalu di sananya. Nah, itu di lelang jabatan, orang luar masuk. Saya pernah jadi panitia lelang jabatan itu, anggota lah ya, di Kementerian SDM waktu Pak Sudirman Said jadi menteri itu. Yang daftar itu dahsyat, dari private sector ada, dan Pak Menteri minta persetujuan presiden agar non PNS pun bisa. Ada kawan saya, Mas Novel, malang melintang puluhan tahun sebagai konsultan pajak di Big Five ya, Big Five lah, yang perusahaan-perusahaan yang besar itu di dunia. Gue pengen ngabdi buat negara, deh, luar biasa. Di pajak atau apa aja lah, pokoknya sistemnya bagaimana. Dia ceritakan kepada saya itu dengan mudah kita bisa menaikkan pajak sekian, loophole-nya di mana, dia tahu lah. Tapi dia nggak punya jalan ya. Ditutup rapat-rapat oleh Kementerian Keuangan itu, orang luar masuk. Kecuali BKF. Ya, di BKF biasanya orang kampus terus gitu. Yang sekarang juga orang kampus itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, saya tidak pukul rata, tapi ada kesalahan di Kementerian Keuangan. Hampir semua pejabat tingginya tamatan satu sekolah kedinasan namanya STAN. Nah, itu harus ditinjau. Jadi Kementerian Keuangan tidak membuka pintu bagi orang terbaik yang ada di Indonesia untuk benahi pajak, benahi bea cukai. Yang seperti kawan saya itu dan lain-lain lagi. Kenapa STAN ada dulu? Karena pegawai Kementerian Keuangan itu tidak bisa dipasok oleh universitas yang ada. Tidak ada jurusan bea cukai, jurusan. Sekarang semua ada. Dan namanya sekolah kedinasan. Ya tidak dididik untuk bicara sistem kedinasan lah gitu. Tentu saja ada pengecualian seperti Mas Amin Sunaryadi,
Sudirman Said segala macam. Tapi luar, itu di luar semua karena terlalu sempit ruang mereka. Nah, itulah kegagalan menurut saya. Jadi si Alun ini si tamatan stan semua itu. Jadi apa ya? Spirit the cops gitu. Itu sesama stan itu praktis tidak pernah ngeritik. Nah, jadi apa namanya? Internal kontrolnya tidak ada. Jadi kalau ini tidak dibenahi, ya berulang aja terus begini lagi. Nanti redup sedikit, muncul lagi. Ya, memang apa masalah konflik of interest dan lain-lain ini menjadi penting dan itu menjadi disadari. Dan itu akhirnya bisa mengambil kebijakan seperti hal tadi, Pak. Kalau satu institusi gitu, ternyata satu sumber, ya, mereka ada seperti hierarki gitu, atau mungkin ketika ada yang mengungkap masalah di dalam, dibilang jeruk makan jeruk gitu kan. Akhirnya nggak pernah bisa terungkap. Betul. Yang betul. Attitude-nya kurang nyaman gitu. Saya, dan bukan hanya saya, beberapa ekonom gitu diundang untuk membahas RUU perpajakan yang berapa waktu yang lalu, PPN itu. PPN yang dinaikkan 11% itu. Mereka mengatakan tujuannya memberikan masukan ke kami sehingga kalau kami diundang DPR satu frekuensi gitu. Aduh, saya nggak nyaman sekali itu kalau begitu ya kita diskusi. Jadi bukan kita diminta memberikan masukan. Dia memfeeding kita supaya satu frekuensi di DPR. Jadi beginilah kalau satu kekuatan sudah terlalu lama itu. Membangun benteng. Mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani sadar gitu karena yang memulai reformasi di Kementerian Keuangan itu Bu Sri Mulyani. Betul. Perpajakan juga dulu ada bantuan dari Bank Dunia, tapi selalu kandas. Diulang lagi kandas lagi, berulang kali kandas. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang memang tidak senang. Memang masalahnya terlalu banyak, Pak. Nggak cuma di situ saja, di sektor pangan juga itu problemnya juga banyak. Kita bicara itu terlalu lama, nanti nggak selesai. Cuman sebagai penutup terakhir, saya ingin Pak Faisal memberikan gambaran untuk memperbaikan itu semua, apa yang mestinya dilakukan, Pak Faisal? Sistemnya diubah. The best and the brightest yang dimiliki oleh bangsa ini harus dibuka jalan ya untuk kesana. Sebetulnya banyak sekali ahli-ahlinya itu ya bertebaran di kampus-kampus, sudah doktor, udah profesor gitu memang. Yang visi jangka panjangnya dulu ya, visi jangka panjangnya. Kemudian kesediaan untuk membuka diri. Kalau bea cukai tadi kan, kalau bea itu kepabianan. Harapannya kepabianan itu harapannya bukan untuk penerimaan negara. Tapi untuk memastikan industri kita sehat, tidak dianiaya oleh impor yang nggak benar. Nah, pajak ini kan yang penerimaan negara. Cukai ya juga. Enggak, cukai juga sebetulnya falsafahnya bukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Mengendalikan konsumsi seperti rokok, minuman keras gitu-gitu. Udah kita lupakanlah, cukai ini instrumen untuk menyehatkan ekonomi. Nah, instrumen pajak inilah yang untuk menjadi pundi-pundi pendapatan negara. Nah, di pajak itu ada pajak macam-macam ya, ada pajak perusahaan, pajak pribadi, ada PPN dan sebagainya. Bukalah mata hati kalian karena mudah sekali sebetulnya menemukan akar masalahnya. Jadi, dan saya sudah sampaikan ke mereka berulang kali, tapi merespons pun tidak, tapi menyanggah pun tidak gitu. Silahkan menggonggong, kamu saya cuekin aja, kesannya begitu. Jadi Mas Novel percaya nggak? Nggak? Dari 143 negara yang datanya ada, kita itu nomor 134 penerimaan pajaknya. Artinya apa, Pak? Saya demikian sangat rendah. Dari
143 negara, kita nomor 134. Jadi hampir di terendah. Penerimaan pajak kita di bawah 10%. Di bawah 10%. Padahal coba bayangkan, PPN aja 11. Iya kan? PPH kita berapa? 30% kan PPH pribadi yang paling tinggi. Kemudian pajak perusahaan 22%. Tapi kalau di total, ini kan persennya dari PDB, kok kita cuma 9%, kita pernah 17. Jadi kita tuh mengalami kemunduran, kan ada yang bocor itu. Bocor itu, kata Pak Prabowo dulu, masif, terstruktur, dan apa gitu kan. Itu betul, masif, terstruktur itu. Nah, identifikasinya gampang. Jadi saya identifikasi misalnya, ini sektor pertambangan. Pertambangan itu peranannya di dalam ekonomi kira-kira 10%. Tapi kok dalam penerimaan pajak cuman 4%. Kan di bawah optimal tuh 60% kan di bawahnya. Jadi itu. Nah, sebaliknya sektor keuangan. Sektor keuangan itu peranannya di dalam PDB misalnya 5. Tapi peranan dia dalam penerimaan pajak 10. Jadi 2 kali lipat dari potensinya kan. Dan situ kelihatan 2 aja yang start dari 2 apa sektor konstruksi dan pertambangan. Konstruksi juga tuh banyak nilepnya itu. Kalau dilihat dari yang tadi perbandingan itu. Nah, jadi buka mata hati, gunakan teori yang udah yang ada, yang masih berlaku sampai sekarang. Start dari sana. Insya Allah jalan itu semua satu-satu jalan, dan kita tahu mana-mana siapa-siapa yang nilep itu. Kemudian yang kedua, rasa keadilan. Jadi masa batu bara yang merupakan milik rakyat Indonesia itu rakyatnya nggak dapat apa-apa, tapi seluruh rakyat Indonesia menanggung beban kenaikan PPN dari 10 sampai 11%. Rasa keadilan itu. Jadi, dan diakui itu, jadi harusnya kan progresif, semakin kaya kita, semakin besar bayar pajaknya. Di Indonesia regresif PPN-nya. Padahal sebagian besar konsumsi masyarakat itu masih berupa makanan. Karena kan tadi 40% masih katakanlah miskin tanda petik gitu kan. Masa dibebanin lebih besar? Harusnya yang dibebankan lebih besar itu bukan dibebankan sebetulnya kan. Kita kan bukan membebankan perusahaan batu bara itu untungnya bertambah 100, tambahannya aja 100. Yang buat negara wajar dapat minta 25 kan? Ini enggak. Nggak diminta sama sekali. Nggak diminta sama sekali. Nah, jadi tuh hati-hati kalau kian hari rasa keadilan itu makin terusik rakyat itu, alarmnya ini udah bunyi. Melihat ini semua. Artinya itu semua mestinya bisa dilakukan perubahan atau perbaikan, dan itu mestinya nggak sulit gitu. Pak Faisal. Caranya adalah tadi kita mesti harus bisa menggunakan hati, dan kemudian kita mesti harus menyadari atau menggunakan rasa keadilan dalam membuat kebijakan dan melakukan hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas aparatur. Terima kasih Pak Faisal, diskusi yang luar biasa, dan tentunya kembali semuanya permasalahannya adalah ketika ada praktek korupsi atau kemudian baik itu konflik of interest atau bahkan sampai kelindan tadi. Kelindan kepentingan itu luar biasa sekali. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa terus memperhatikan untuk memberikan perhatian dengan praktek-praktek korupsi untuk terus kita anti korupsi. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.